Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, terutama dalam hal mengumpulkan, mengelompokkan, dan penyajian datanya. Selain itu, asesmen ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sikap positif siswa seperti kerjasama, rasa ingin tahu, kepercayaan diri, dan tanggung jawab belajar. Hasil hasil dari observasi ini dasar bagi guru untuk memberikan umpan balik formatif dan menentukan tindak lanjutnya pembelajaran berikutnya. Lalu di sini ada panduan penilaian inklusifnya. Nah, artinya semua siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dengan cara yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Beberapa prinsip yang digunakan antara lain, di sini ada penilaian didasarkan pada kemajuan individu, bukan perbandingan antar siswa. Lalu yang kedua ada guru menggunakan alat bantu seperti diagram, Excel atau GeoGebra. Lalu yang ketiga di sini guru pendamping khusus dilibatkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang keempat ada suasana penilaian dibuat nyaman dan memotivasi. Lalu yang terakhir, setiap siswa diberi kesempatan menunjukkan kompetensinya dengan caranya masing-masing. Lalu ada petunjuk skornya. Di sini penilaian dilakukan menggunakan skala. Skala 1 dia belum terlihat, 2 mulai terlibat, 3 aktif, dan 4 dia sangat aktif. Next di sini ada lembar observasinya. Di sini ada nomor, nama siswa, ada strategi penyusun atau dukungan, lalu ada indikatornya dan skor, lalu ada keterangannya. Dan untuk keterangan kode indikatornya yaitu A dia mengamati data dari situasi nyata, lalu B dia mengelompokkan data dengan bimbingan guru, C dia menyajikan data dalam tabel atau diagram, D menghitung median modus sederhana, lalu E berpartisipasi dalam diskusi hasil kelompok, lalu F menunjukkan percaya diri saat presentasi, dan G dia menunjukkan peningkatan pemahaman dari pertemuan ke pertemuan. Lalu di sini ada rubrik penilaian akhirnya. Di sini bisa dilihat bahwa rentang skor 33 sampai 35 itu merupakan sangat baik, sedangkan rentang skor kurang dari 15 itu dia merupakan sangat kurang. Lalu di sini ada refleksi untuk gurunya. Dari hasil observasi, guru menemukan bahwa sebagian besar siswa itu aktif dalam pengumpulan dan penyajian data, namun beberapa masih memerlukan bimbingan dalam menghitung ukuran pemusatan. Nah, siswa berkebutuhan khusus juga menunjukkan perkembangan positifnya dengan bantuan visual dan bimbingan tambahan. Lalu di sini adanya tindak lanjut selama pembelajaran. Ini bisa opsional. Sebenarnya di sini ada remedial, latihan tambahan bagi yang nilainya di bawah 17. Lalu ada pengayaan juga opsional bagi siswa yang dengan skor ya lebih dari 25 diberikan proyek kecil untuk mengolah data survei kelas ke dalam diagram digital seperti Excel ataupun Canva. Lalu di sini ada refleksi kelas. Di sini contohnya kayak diskusi terbuka tentang pengalaman belajar dan kesulitan yang dihadapinya. Lalu di sini yang kedua ada asesmen CRT, yaitu berupa tes uraian yang dilakukan selama 2 kali 30 menit. Tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep dasar statistika, termasuk kemampuan menghitung ukuran pemusatan data serta menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, tujuan dari uh, pembelajaran spesifiknya itu siswa diharapkan dapat menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau diagram, lalu menghitung nilai rata-rata median, modus dari data tunggal, lalu menganalisis perbedaan antara data tunggal dan data kelompok. Yang keempat, menerapkan perhitungan statis untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Lalu yang terakhir, dia menarik kesimpulan berdasarkan data dan hasil perhitungan statistikanya. Lalu next, sini ada kisi-kisi soalnya, di mana indikatornya itu ada penyajian data dalam tabel dan diagram, lalu ada menghitung median, modus, lalu ada menafsirkan hasil statis, lalu ada menyelesaikan soal kontekstual, dan terakhir di sini menarik kesimpulan dari data. Lalu di sini dapat dilihat ada contoh dari tes CRT-nya, yaitu yang pertama diketahui data nilai ulangan 70, 80, 75, 90, terus diminta untuk hitung nilai rata-ratanya. Lalu yang kedua dari data berikut, disuruh tentukan modus dan mediannya. Lalu yang ketiga disuruh sajikan berikut dalam bentuk diagram batang. Keempat disuruh jelaskan perbedaan antara data tunggal dan data kelompok. Lalu yang soal terakhir, ini diminta untuk hitung rata-rata penjualannya. Next di sini ada eh, interpretasi hasilnya, yang dimana siswa dikategorikan sebagai berikut. Misal 90 sampai 100 itu sangat baik, 75 sampai 89 itu baik, 60 sampai 74 itu cukup, 40 sampai 59 itu kurang,
sedangkan kurang dari 40 itu sangat kurang. Selain itu, rubrik penilaiannya juga digunakan untuk menilaikan kelengkapan ketetapan jawaban siswa dari tingkat pemahaman konsep hingga tidak memahami sama sekali. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga ada kurikulum based assessment. Yang dilaksanakan dalam bentuk latihan individu, tugas terstruktur yang dilakukan setiap minggunya. Tujuannya agar siswa dapat mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelompokkan data sederhana serta menginterpretasikannya. Lalu di sini ada rencana asesmen mingguannya. Minggu pertama itu pengumpulan data. Pertama ini sini ada pengumpulan data dan penyajian data. Siswa melakukan survei sederhana, menyusun tabel frekuensi, dan membuat diagram batang. Lalu di sini ada minggu kedua, di ukuran pemusatan data, siswa di sini diminta untuk menghitung mean, median, modus dari data tunggal serta memahami perbedaannya. Lalu di sini ada minggu ketiga. Minggu ketiga itu analisis dan interpretasi datanya. Siswa melakukan mini project berupa survei kecil tentang durasi belajar di rumah, lalu menyajikannya dalam bentuk tabel diagram serta menarik kesimpulan. Lalu di sini ada rubrik penilaiannya. Di sini ada rentang nilai 25 itu sangat baik, 21 sampai 24 itu baik, 16 sampai 20 itu cukup, 11 sampai 15 itu kurang. Lalu sedangkan kurang dari 10 itu sangat kurang. Lalu di sini ada refleksi gurunya. Guru menemukan bahwa siswa cepat memahami konsep dasar, tetapi perlu lebih banyak latihan dalam hasil perhitungannya. Lalu penggunaan alat digital seperti Excel atau GeoGebra sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman visual pada siswa. Lalu di sini ada tindak lanjutnya seperti tadi ada remedial, pengayaan, serta refleksi kelas. Dan yang terakhir ada asesmen portofolio. Asesmen ini digunakan untuk menilai hasil belajar siswa melalui karya nyata. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman konsep statistika, mengembangkan kreativitas siswa, melatih tanggung jawab, serta menghargai perbedaan gaya belajar siswa. Di sini ada petunjuk tugas atau bentuk portofolionya. Siswa dapat memilih salah satu bentuk karya berikut. Itu ada poster atau infografis tentang langkah-langkah pengolahan data statis. Lalu di sini ada video edukasi pendek berdurasi 3 sampai 5 menit tentang cara menghitung rata-rata, mean ataupun modus. Lalu di sini ada laporan mini project survei sederhana seperti kebiasaan belajar atau jenis jajanan favorit. Terus di sini ada eh, cerita reflektif atau jurnal belajar tentang pengalaman pribadi dalam memahami konsep statistikanya. Di sini ada isi portofolionya, di sini ada identifikasi konsep, contoh data dan pengolahan, visualisasi data, refleksi, dan terakhir ada kesimpulannya. Lalu sini juga ada rubrik penilaiannya, ada aspek yang dinilai itu meliputi pemahaman konsep, kreativitas desain, kontekstualisasi, refleksi diri, kejelasan komunikasi. Nah, nilai nilai ini dikonversi dalam rentang 100% dikurang dengan 10% dikurang dengan 100% dengan kategori dari sangat kurang hingga sangat baik. Nah, ini ada kriteria nilainya 10 sampai 29 itu sangat kurang, 30% sampai 69% itu cukup, 70% sampai 89% itu baik, dan 90% sampai 100% itu sangat baik. Lalu di sini ada aspek keterangannya. Di sini pemahaman konsep, ada yang seperti tadi di atas yang ini. Lalu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu secara keseluruhan keempat asesmen ini dirancang akhirnya, tetapi juga dari proses pembelajarannya. Sehingga asesmen juga merupakan pendekatan inklusif di mana setiap siswa diberi kesempatan berkembang sesuai dengan kemampuan yang tepat, memahami kemajuan belajar setiap siswa, memberikan umpan balik yang tepat, dan membentuk karakter belajar yang mandiri, reflektif, dan kreatif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Ibu Supriyatin. Terima kasih. Oke, silahkan dilanjutkan siapa? Izin stop share ya Ibu. Oke, emang masih ada berapa yang belum presentasi? Saya belum ya, Bu. Oke, silahkan. Baik, izin presentasi ya, Ibu. Iya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu pihak Suprihatin untuk mempresentasikan tugas saya. Kayak untuk asesmennya itu yang pertama ada observational assessment yang mana tujuannya adalah untuk menilai kemampuan siswa dalam mengenali, mengelompokkan, dan menjelaskan konsep bangun datar melalui kegiatan nyata di kelas. Terus contoh kegiatannya di sini gurunya menyiapkan benda-benda seperti buku, tutup botol, penghapus, segitiga plastik, dan kertas berbentuk lingkaran. Nah, nanti kegiatannya itu siswa diminta mengelompokkan benda berdasarkan bentuk geometri dan menjelaskan alasan pengelompokan mereka. Nah, untuk adaptasinya sendiri menggunakan benda bertekstur dan warnanya kontras. Dan untuk siswa yang tunanetra menjawab melalui sentuhan, dan siswa dengan kesulitan bicara boleh menunjuk atau menulis. Kemudian untuk asesmen yang kedua itu CRT atau Criterion Reference Testing. Di sini tujuannya menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi dasar tertentu, misalnya menghitung luas dan keliling bangun datar. Di sini contoh soalnya ada sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung luas taman, menghitung luas keliling taman, dan terakhir jika taman ini diberi pagar, di sekalinya berapa panjang pagar yang diperlukan. Di sini adaptasinya eh, menggunakan gambar taman berpola kotak, kemudian boleh menggunakan kalkulator sederhana atau siswa tunarungu bisa diberikan instruksi tulis bergambar. Kemudian asesmen yang ketiga, kurikulum based assessment. Di sini tujuannya untuk menilai penguasaan materi yang sedang dipelajari berdasarkan isi kurikulum. Misalnya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini contoh soalnya, yang pertama selesaikan 15 ditambah min 7 dikurangi min 3. Kemudian contoh soal kedua, buat satu soal cerita menggunakan operasi bilangan bulat dan selesaikan dengan langkah-langkahnya. Di sini adaptasinya gunakan media garis bilangan atau kartu angka. Yang kedua, gunakan alat bantu visual untuk menunjukkan tanda negatif atau positif. Kemudian, siswa dengan hambatan menulis boleh menjelaskan secara lisan. Kemudian, asesmen yang keempat, yang terakhir yaitu portfolio assessment. Di sini tujuannya ingin menilai proses dan perkembangan belajar siswa melalui karya proyek dan refleksi pribadi. Di sini contoh proyeknya dengan tema pecahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proyeknya pizza pecahan dari karton. Di sini, eh, siswa nanti menggambar satu pizza utuh, kemudian dipotong jadi 8 bagian sama besar, kemudian warnai 3 bagian dan tulis pecahan yang menunjukkan bagian berwarna. Kemudian diminta untuk ceritakan artinya. Nanti fotonya itu dikumpulkan dan refleksi setiap minggu. Adaptasinya gunakan bertekstur dan warna kontras. Kemudian siswa dengan hambatan motorik boleh membuat karya secara digital, atau siswa tunarungu bisa menjelaskan dalam bentuk cara lisan. Satu lisan. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Suprihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masih ada yang lainnya yang belum? Saya belum, Ibu. Oke, silahkan. Saya izin share screen, Ibu. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Supriyati, Ibu Andin, dan teman-teman semua. Di sini saya izin untuk presentasikan hasil tugas saya. Di sini asesmen pembelajaran inklusif pada materi aljabar kelas 7. Jadi saya mengambil materi aljabar kelas 7. Di sini ada pendahuluan untuk asesmen pembelajaran inklusif ini adalah proses penilaian yang menyesuaikan dengan keberagaman kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama ada asesmen observasi. Materinya ini pengenalan bentuk aljabar sederhana. Tujuannya untuk siswa agar bisa mengenali simbol variabel dalam aljabar, menyatakan kalimat sehari-hari, dan juga mengidentifikasi suku koefisien dan konstanta. Untuk instrumennya di sini ada kolomnya ada soal, ada indikator pencapaian dan juga perilaku yang diamati. Saya membuat 3 soal dengan indikator pencapaian yang berbeda-beda dan perilaku yang diamati sesuai dengan soalnya. Lalu untuk kriteria penilaiannya di sini lebih ke deskripsi singkat, sudah sangat baik, baik, cukup dan juga perlu diingat. Ada juga refleksi gurunya, lebih ke kalau misalkan ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru, mungkin bisa memberikan pendampingan tambahan bagi siswa yang masih kesulitan untuk melalui kegiatan remedial berbasis mainan sederhana. Selanjutnya,
ada asesmen kriteria, ada CRT. Di sini untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi dasar. Untuk instrumennya, ada soal, indikator pencapaian, dan level kognitif. Di sini ada 3 soal juga, seperti menulis pernyataan aljabar, terus tentukan koefisien, dan juga menyederhanakan bentuk aljabar. Level kognitifnya juga menyesuaikan dari bentuk soal-soalnya. Untuk kriterianya, di sini menggunakan skor, seperti sangat baik skornya 4, baik 3, cukup 2, dan juga butuh bimbingan itu 1 skornya. Lalu ada KKM-nya juga, Center HM di sini 70, lalu ada refleksi gurunya. Mungkin untuk konteks kelas inklusif, guru bisa menyesuaikan kriteria penilaian dengan kemampuan individu siswanya. Selanjutnya ada asesmen kurikulum based learning. Di sini materinya menyederhanakan bentuk aljabar dan positifnya. Untuk tujuan pembelajarannya menilai kemampuan siswa berdasarkan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Untuk instrumennya ada soal, keadaan tujuan pembelajaran, dan level kognitif. Sini juga saya membuat 3 soal, keadaannya sesuai dengan soal dan juga level kognitifnya. Untuk kriteria penilaian sama seperti si tadi, menggunakan skor dari 4 sampai 1. Lalu untuk refleksi gurunya, eh, mungkin untuk di kelas inklusif ini guru bisa memberikan diferensiasi proses dan produk. Misalnya kayak memberikan soal kontekstual lebih sederhana untuk siswa yang membutuhkan atau bisa menyediakan alat bantu visual agar siswanya lebih mudah dalam memahami operasi aljabar. Lalu ada asesmen portofolio, materinya sama, bukan aljabar, untuk aljabar setelah operasinya. Tujuannya di sini untuk menilai perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu melalui kumpulan hasil kerja atau portofolio. Untuk instrumennya di sini ada jenis tugasnya, terus tujuannya serta waktu pengumpulannya. Jadi setiap soal dan tugasnya itu diberi waktu pengumpulan setiap minggu dari minggu 1 sampai minggu 4. Untuk kriteria penilaian sama menggunakan skor dari 4 sampai 1. Lalu untuk refleksi gurunya, melalui asesmen portofolio ini, guru diharapkan dapat menilai perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhir, tapi juga prosesnya. Dalam kelas inklusif, asesmen portofolio ini bisa memungkinkan guru untuk menghargai setiap kemajuan kecil dari siswa sesuai kemampuan siswanya masing-masing. Jadi untuk keempat jenis asesmennya sama-sama penting, terutama pada kelas inklusif bisa menampung keberagaman kemampuan siswa. Untuk yang observasi bisa menekankan bagaimana siswa belajar, yang CRT bisa menilai seberapa jauh siswa menguasai kompetensi tertentu, yang CBL bisa memastikan pembelajaran sejalan dengan kurikulum, serta portofolio bisa melihat perkembangan dan juga refleksi belajar siswa dari waktu. Seperti itu saja dari saya, Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Oke, apakah masih ada lagi? Saya Ibu, belum. Oke, silahkan. Izin subshare, ya, Ibu. Ya, Bisa saya bisa dulu. Selamat malam semuanya. Izin mempresentasikan instrumen asesmen. Selamat malam Ibu Supriyatni dan Bu Ani. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, saya Wulan, NIM 13.016-22013. Jadi untuk pertama di asesmen observasi, observasinya digunakan untuk memantau perilaku belajar, keterlibatan, dan strategi siswa dalam memahami konsep aritmatika. Jadi POV di sini diambil dari materi aritmatika yang ada di SMP kelas 8, terutama bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Ini guru melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek yang diobservasi pertama itu ada partisipasi dalam kegiatan, lalu indikatornya adalah opsi bertanya atau menjawab pertanyaan selama pembelajaran. Lalu ada kemandirian belajar. Ini mampu mencoba menyelesaikan soal tanpa selalu meminta bantuan. Lalu ada kerjasama dan interaksi. Indikatornya itu bekerja sama dengan teman, menghargai pendapat orang lain. Aspek berikutnya ada pemahaman konsep, menunjukkan pemahaman konsep operasi hitung aritmatika, lalu penggunaan alat bantu, menggunakan alat peraga atau media konkret dengan benar. Untuk skornya yang pertama ini, indikator dari 1 sampai 4, dari terkecil sampai terbesar. Jadi 1 itu belum terlihat, 2 mulai berkembang, 3 berkembang baik, 4 sangat baik. Lalu berikutnya ada asesmen criterion reference testing atau CRT. Ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi dasar
berdasarkan standar capaian pembelajaran, bukan dibandingkan dengan siswa lainnya. Di kompetensi dasar pertama itu 3.7 menentukan rumus suku per N dan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Indikatornya siswa mampu mengenali pola barisan aritmatika dan menentukan suku per N. Lalu kriteria keberhasilannya ini ketepatan minimal 80% dalam perhitungan dan identifikasi pola. Lalu 4.7 ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Indikatornya, siswa mampu menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep barisan aritmatika dan mampu menyelesaikan minimal 2 dari 3 soal dengan langkah yang logis. Berikut ada contoh soalnya, misal seperti menentukan beda dan suku, terus jika diberikan suku kesekian dan kesekian menentukan suku pertama dan bedanya, lalu ada soal cerita yang dibuat lebih singkat. Lalu ketiga, ada Curriculum Based Assessment atau CBA. Ini digunakan untuk menilai penguasaan materi aritmatika secara langsung sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Asesmen ini membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami setiap indikator pembelajaran dan menyesuaikan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini ada indikator pembelajarannya, itu mengidentifikasi pola bilangan aritmatika, bentuk asesmennya, misal tugas menemukan pola dari deret bilangan yang konkret, misalnya kancing dan stik es krim. Lalu bukti capaiannya, lembar kerja atau foto hasil kegiatan. Berikutnya, indikator berikutnya ada menentukan beda dan suku ke N barisan aritmatika, bentuk asesmennya lembar kerja hitungan, bukti capaiannya ini lembar kerja dan langkah perhitungan yang benar. Lalu yang ketiga, ini menyelesaikan masalah kontekstual aritmatika. Bentuk asesmennya soal cerita berbasis kehidupan sehari-hari dan bukti capaiannya jawaban disertai penjelasan langkah-langkah. Terakhir ada asesmen portofolio. Ini digunakan untuk menilai perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan melalui kumpulan karya yang menunjukkan proses kemajuan dan hasil belajar siswa pada materi, khususnya aritmatika di sini. Komponennya itu ada lembar kerja siswa mengenai barisan aritmatika, lalu catatan refleksi pribadi siswa tentang pemahaman konsep di aritmatika, lalu foto kegiatan pembelajaran menggunakan alat yang konkret, lembar observasi guru selama kegiatan kelompok, dan hasil penilaian dari diri siswa terhadap pemahaman dan kesulitan yang mereka hadapi. Cukup sekian Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada lagi kah? Ada Ibu, saya Gracia Ibu. Oke, silahkan. Baik, izin share screen ya Ibu. Ya. Baik, di sini ada pun instrumen asesmen pembelajaran matematika inklusif saya dengan materi polinom pada kelas 11 SMA, di mana tujuan pembelajarannya siswa tersebut dapat menuliskan bentuk umum polinom, kemudian siswa dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian polinom sederhana, dan juga siswa dapat mengaitkan konsep polinom dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu pertama di sini observasi asesmen, di mana asesmen ini digunakan untuk melihat perilaku belajar siswa selama pembelajaran. Nah, di sini ada 1-4 aspeknya mulai dari perhatian dan fokus, partisipasi aktif, kemandirian, kerjasama, dan emosi. Nanti satu-satu dinilai dengan penilaian 1-5, di mana 1 itu sangat kurang, 2 itu kurang, 3 itu cukup, 4 itu baik, dan 5 itu sangat baik. Kemudian ada CRT, yaitu jenis asesmen ini menilai pencapaian siswa berdasarkan kriteria tertentu, bukan dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Contohnya, misalkan siswa tersebut diminta menyelesaikan soal operasi penjumlahan polinom, seperti nomor 1. Nah, jika dia bisa mengerjakan, nanti dianalisis dengan dikasih skor, yaitu skor 1 jika dia tidak memahami cara mengelompokkan suku sejenis. Skor 2 untuk sebagian langkah benar tetapi hasilnya salah. Skor 3 hasilnya benar tapi penjelasannya kurang tepat. Dan skor 4 menyelesaikan soal dengan benar dan langkahnya juga benar. Nah, kemudian soal nomor 2 ini mensubstitusi ke dalamnya. Ini juga ada poin-poinnya 1-4, yaitu di mana yang pertama tidak memahami cara mensubstitusi nilai ke dalam polinom. Poin 2, proses sebagian besar benar tapi hasilnya salah. Poin 3, hasilnya benar tanpa penjelasan. Dan yang keempat, dia bisa mensubstitusi dan hasilnya benar, serta mampu menjelaskan prosesnya.
Kemudian yang ketiga ada CBA, yaitu asesmen ini berfokus pada ketercapaian tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Misalkan siswanya diminta mengerjakan latihan soal polinom, yaitu menyusun kartu suku-suku belajar atau menjelaskan makna koefisien dan pangkat di dalam polinom. Keberhasilan ini diukur berdasarkan indikator dari kurikulumnya, seperti minimal 70% langkahnya itu benar atau mampu mengelompokkan suku sejenisnya. Kemudian yang keempat, ada portfolio assessment. Assessment ini menilai kumpulan hasil karya siswanya selama pembelajarannya, mulai dari lembar kerja, proyek mini, refleksi diri, ataupun catatan observasi guru. Nah, dari hasil asesmen ini, guru bisa menyimpulkan aspek mana yang sudah kuat dan aspek mana yang masih perlu tambahan. Misalkan siswanya sudah memahami suku sejenis, tetapi masih perlu tambahan penyelesaian secara verbal. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi kah? Atau sudah semuanya? Oke, kayaknya sudah semuanya ya. Oke, bagian saya sekarang. Oke, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil belajarnya. Memang ada beberapa ya, ada beberapa yang masih meninggalkan refleksi. Kalau menurut saya sih refleksi itu penting untuk murid dan juga untuk kita. Untuk kita itu sebagai guru nanti bagaimana kita memperbaiki apa cara-cara belajar kita, cara-cara mengajar kita supaya murid lebih paham, supaya kita cara mengajarnya juga menjadi lebih baik begitu. Itu apa refleksi itu akan membantu kita di situ. Oke, yang berikutnya adalah pada umumnya teman-teman semuanya melupakan muridnya itu siapa gitu. Muridnya itu apakah berkebutuhan khususnya itu seperti bagaimana gitu. Apakah dia yang buta, apakah dia yang tuli, apakah dia yang bisu begitu. Atau apakah dia yang mengalami hambatan intelektual. Nah, maksud saya ini memang ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan gitu. Maksud saya adalah bagaimana apa itu namanya cara belajar mereka yang dipahami, yang dilihat oleh teman-teman semuanya, yang kelihatan begitu, misalnya apakah dia kalau belajar itu masih jalan sana, jalan sini, apakah dia masih apa bingung begitu? Itu mungkin perilaku-perilaku yang seperti itu juga perlu dicatat oleh teman-teman semuanya nanti sehingga ketika membuat soal-soal mengerjakan apa itu namanya menjelaskan materinya itu teman-teman sudah bisa mengantisipasi gitu mengantisipasi nanti apakah dia harus kita berikan apa itu namanya harus kita ceramahi, apakah dia harus kita jelaskan dari sangat detail begitu. Itu harusnya memang benar-benar diketahui murid-muridnya itu gitu. Nah, ini yang bagus juga tadi ada yang membicarakan tentang pengayaan. Nah, pengayaan memang oke begitu ya, tapi jangan lupa kalau yang berkebutuhan khusus itu mungkin belum sampai ke pengayaan, kecuali yang memang mereka cerdas istimewa, berbakat istimewa. Itu memang harusnya ada pengayaan-pengayaan, baik itu secara mendalam maupun secara meluas gitu model pengayaannya. Tapi kalau untuk yang tertinggal, terutama yang berkebutuhan khusus misalnya seperti yang diskalkulia ataupun yang mengalami ketidakbisaan begitu pada bagian-bagian tertentu. Nah, itu berarti ada remedial gitu. Remedial itu
mengulang lagi sampai dia benar-benar paham. Kalau dia sudah benar-benar paham, berarti kita nanti bisa melakukan memberikan pengayaan. Pengayaan memang ya itu tadi, kalau kalau dia tidak bisa melebar, meluas gitu ya, berarti mendalam saja begitu, mendalam dalam materi yang sedang dia usahakan untuk dipelajari begitu. Nah, itu pada umumnya sih semua teman-teman sudah paham ya, bagaimana merancang instrumen instrumen asesmennya begitu, dan apa itu namanya, eh, apa yang sudah dilakukan sudah apa baik menurut saya untuk saat ini gitu. Baik, akan saya lanjutkan ke materi. Nah, materinya adalah tentang asesmen informal. Kalau kemarin kita diskusi apa presentasi itu juga tentang asesmen formal ya, dan juga bagaimana teman-teman merancang instrumen asesmen. Nah, kalau apa sebenarnya kalau instrumen asesmen formal itu sangat sangat repot sebenarnya, sangat sulit, harus memenuhi standar-standar dan kriteria-kriteria tertentu. Kalau misalnya kita membuat instrumen matematika tentang statistik begitu ya. Jadi mungkin teman-teman membuat berbagai macam jenis soal yang itu membahas semuanya statistik begitu. Statistik itu nanti bisa saja soalnya bagaimana di awal menentukan mean, menentukan median, atau misalnya apa membuat grafik-grafik seperti itu. Itu misalnya teman-teman sampai membuat 100 soal misalnya seperti itu. Lalu kalau untuk instrumen yang formal itu biasanya kan yang lebih mudah dinilai gitu. Itu kan menggunakan eh, pilihan ganda gitu. Jadi teman-teman harus membuat beberapa jawaban yang memang salah dan hanya satu jawaban yang benar gitu. Misalnya dari 100 soal yang sudah dibuat itu nanti harus diuji cobakan dulu begitu. Diuji cobakan apakah memang sudah cocok begitu. Kalau kalau diuji cobakan bisa saja sebelum diuji cobakan itu ke melalui expert judgment gitu. Jadi memang memang tidak langsung diuji cobakan, tapi setelah benar-benar dibaca, setelah apakah dari 100 itu masih benar-benar tetap 100 gitu, atau mungkin ada yang bisa bisa hilang menjadi tidak bisa digunakan misalnya seperti itu. Dari 100 misalnya ada yang bisa digunakan 50 misalnya. Nah, 50 itu nanti perlu diuji cobakan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus tentu saja 100 atau 50 itu mungkin agak lama begitu ya, gitu. Jadi lama lama mengerjakannya gitu. Bisa saja 50 soal itu 2 jam atau 3 jam atau bahkan lebih begitu. Jadi tidak semuanya sama, walaupun itu mungkin soalnya itu mudah begitu, yang sudah disesuaikan dengan bagaimana karakteristik intelektual mereka begitu. Itu memang benar-benar tidak mudah untuk membuat instrumen asesmen yang formal. Nah, ini sekarang saya akan menceritakan saja ya tentang asesmen informal untuk pembelajaran matematika yang saya pahami gitu. Nanti teman-teman bisa sebenarnya membaca-baca dari buku yang sudah apa itu namanya, yang ada di RPS, yang sudah dicantumkan di RPS oleh Bu Ani begitu. Itu buku tentang asesmen gitu, asesmen dari berbagai aspek gitu. Itu yang bisa dibaca oleh teman-teman. Ini yang saya pahami untuk asesmen informal.
Yang asesmen informal itu memang fokusnya pada pemahaman mendalam pada individu itu terhadap proses berpikir, ya, pola kesalahan dan strategi penyelesaian masalah itu, ya. Fokusnya kita ya ini aja, 3 pikir, ada pola kesalahan dan strategi penyelesaian masalah. Nah, teman-teman tadi itu di antara beberapa yang sudah presentasi hari ini dan yang sudah presentasi minggu lalu itu apakah fokusnya kemana? Gitu. Nah, ini harusnya memang juga perlu difokuskan teman-teman begitu. Kalau menurut saya teman-teman yang dengan yang sudah membuat instrumen itu, instrumen-instrumen yang sudah dibuat itu lebih ke asesmen informal gitu kalau menurut saya. Gitu. Jadi memang fokusnya harusnya memang pada misalnya pada pemahaman mendalam terhadap proses berpikirnya kah, atau pola kesalahannya kah, atau strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh murid-murid ABK gitu, yang yang di yang ditemui oleh teman-teman dalam kelas teman-teman semua gitu. Itu memang harus benar-benar dipahami itu semua tuh. Nah, yang berikutnya adalah asesmen ini dilakukan oleh guru. Semuanya dilakukan oleh guru. Nah, kalau kalau pada apa tuh namanya, misalnya UTBK itu sekarang kan memang bukan soalnya bukan dari guru, soalnya bukan dari guru, tapi soalnya mungkin sudah dari pemerintah pusat misalnya seperti itu. Itu kalau asesmen informal memang harusnya dibuat oleh guru, dilakukan oleh guru, baik itu guru kelas ataupun guru pembimbing khusus ataupun kalian nanti sebagai guru mata pelajaran matematika. Nah, ini ini harusnya ada kolaborasi ya antara 3 guru ini. Kalau kalian nanti misalnya mengajar di SMA, kalau tidak ada guru pembimbing khusus, ya berarti harusnya kalian sebagai guru mata pelajaran matematika itu harusnya berkolaborasi dengan guru kelas atau wali kelas gitu ya. Karena wali kelas itu juga seharusnya bertanggung jawab terhadap program pembelajaran individualnya si murid yang memang berkebutuhan khusus gitu. Itu kalau menurut saya gitu ya. Kalau kalau tidak ada guru pembimbing khusus itu, makanya guru wali kelas harusnya memang bertanggung jawab terhadap program pembelajaran individual itu. Bertanggung jawab dalam artian bisa saja yang merancang program pembelajaran itu adalah guru wali kelas gitu. Bisa saja guru BK yang berkolaborasi dengan guru wali kelas. Nah, ini memang harusnya ada. Nah, ketika guru wali kelas sudah memiliki program pembelajaran yang sudah dibuat bersama, begitu, baik itu dengan orang tua ataupun eh, dengan siapa tadi guru BK. Kalau tidak ada guru BK pasti ada ya, atau juga dengan guru pembimbing khusus atau dari guru pendidikan khusus. Ini biasanya kalau dari guru pembimbing khusus itu gitu. Jadi ini memang harusnya ada, dan kalian sebagai orang yang akan mengajarkan matematika pada murid itu, kalian juga harusnya tahu bagaimana eh, merancang itu, apakah berdasarkan hasil yang sudah kalian lakukan asesmen setiap hari, atau guru-guru ini yang membuat ngadi-ngadi gitu, atau mengada-ada tanpa tanpa ada hasil atau data dari asesmen yang sudah dilakukan secara jelas gitu. Jadi itu semua harusnya memang berkolaborasi. Jadi ketika kalian nanti melakukan asesmen itu juga ada basisnya, berbasiskan itu tadi program pembelajaran individual, atau ketika kalian mengajarkan matematika kepada murid itu, basisnya adalah program pembelajaran individual yang sudah dimiliki oleh murid itu gitu. Nah, instrumennya yang dibuat, yang digunakan ya seperti teman-teman kemarin, minggu lalu dan hari ini itu sudah mengembangkan
instrumen asesmen ya. Dikembangkan sendiri, disesuaikan dengan kurikulum tentunya, dan juga mungkin teman-teman ini belum menyesuaikan dengan program pembelajaran individual gitu ya. Jadi memang kalau di sekolah itu murid ini sudah ditangani secara khusus oleh guru pembimbing khusus atau guru BK, itu harusnya memang sudah ada program pembelajaran individualnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman mengajar di satu sekolah atau sekarang PKM itu, kalau di situ ada murid berkebutuhan khusus, tanyakan apakah mereka sudah memiliki program pembelajaran individual gitu. Kalau mereka tidak memiliki program pembelajaran individual, berarti di sana masih belum melayani atau memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut gitu. Nah, kalau mereka sudah punya, teman-teman bisa membaca itu, lalu bagaimana nanti teman-teman membelajarkan matematika itu menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dengan program pembelajaran individual yang dimiliki. Kalau mereka misalnya tidak punya, ya kemungkinan teman-teman harus apa itu namanya kerja ekstra keras untuk menentukan matematika yang seperti apa yang harusnya dia pelajari saat ini. Walaupun dia misalnya SMA ataupun SMP itu ataupun SD begitu, itu ya memang harusnya dimulai dari awal gitu. Dimulai dari awal dalam artian kita harus melakukan asesmen sendiri gitu. Nah, asesmen itu ya ini berarti asesmennya adalah secara informal. Kalau apa itu namanya sudah mungkin teman-teman sudah di situ ada guru matematika sebelumnya atau guru matematika yang lain, itu teman-teman juga harus menanyakan kepada mereka seperti apa sih ketika mereka mengajari murid yang ini misalnya yang sedang ada di kelas kalian, itu harusnya ditanya-tanyakan seperti itu kepada guru-guru lain gitu ya. Kita memang sebagai guru harusnya kepo gitu ya, kepo untuk eh, eh, pembelajaran yang lebih baik bagi murid yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi kalau kalau teman-teman merasa merepotkan, ya guru itu di mana-mana memang selalu repot. Itu apalagi di Indonesia guru sangat repot sekali gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tujuan dari asesmen informal dalam eh, pembelajaran matematika. Nah, yang pertama itu adalah untuk mendiagnosis kesulitan spesifik, tuh ya. Kesulitan spesifik ini eh, kita harusnya paham. Kalau tadi misalnya ada statistik di min, mean, modus gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah SMA mungkin angkanya lebih dari puluhan, bisa juga lebih dari ratusan gitu. Kalau kalau angka puluhan itu kan berarti ada dua angka gitu. Nah, ketika murid itu membaca dua angka yang kita berikan, itu apakah mereka paham maksudnya dari angka yang kita sampaikan? Apakah itu misalnya 20 atau misalnya dibacanya 20 itu maksudnya apa? Itu harus dipahami oleh oleh kita. Kalau mereka mengatakan 20, ya kita harus tanya ke mereka 20 itu maksudnya apa gitu. Supaya kita juga tahu bahwa mungkin mereka tidak paham dengan angka yang eh, nol di belakang angka atau yang apa itu namanya ada angka setelah angka puluh misalnya 61 dengan 16 gitu. Mungkin yang akan yang bingung mungkin tidak akan paham angka-angka itu gitu. Jadi kita harus tahu apa itu namanya, apakah mereka memang benar-benar paham nilai tempat misalnya, konsep operasi, operasi kalau di statistik kan min, median gitu. Bagaimana cara menentukan min, bagaimana cara menentukan median, itu harus diberitahu sejelas-jelasnya bagi individu yang memang
membutuhkan penjelasan yang detail gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya menyampaikan secara lisan, apakah mereka paham? Gitu. Kalau misalnya mereka belum paham secara lisan, mungkin kita perlu tulis gitu. Tulisnya langkah-langkah menentukan min, langkah-langkah menentukan median misalnya seperti itu. Itu harus harus benar-benar. Tapi ketika teman-teman mungkin menemukan murid SMA yang belum bisa membaca gitu kan, atau SMP yang masih belum bisa membaca gitu, apa yang harusnya kita berikan? Ya nggak mungkin dengan tulisan-tulisan seperti itu. Langkah yang diagnosis kesulitan spesifik ini guru berikan solusi. Kita harusnya bisa mengalami kesulitan spesifik ini. Kesulitan spesifik itu ya seperti pemahaman tentang nilai tempat gitu. Nah, mohon maaf ya, ini contohnya saya yang mungkin yang paling mudah gitu, yang paling mudah yang levelnya SD begitu, yang levelnya SMP dan SMA saya tidak paham bagaimana pelajaran matematikanya gitu. Nah, ini konsep-konsep ini apakah mereka sudah benar-benar pahami? Konsep operasi, operasi apakah penjumlahan, apakah pengurangan, apakah pembagian gitu. Nah, juga teman-teman memang harusnya eh, tahu apakah murid itu kesulitan memecahkan soal, soal-soal cerita gitu. Nah, soal-soal cerita itu kan pasti dengan cerita yang kita buat begitu, ada di situ nanti ada operasi matematika yang harusnya mereka kerjakan gitu. Itu apakah mereka sudah bisa membaca atau belum? Nah, ini yang memang benar-benar harus kita tahu gitu. Karena kalau tidak salah saya dulu di tahun 2019 ya. 2019 itu kami prodi PKH satu prodi itu pergi ke Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu itu hanya ada satu SMA kalau tidak salah. Nah, di SMA tersebut hampir seluruh murid itu mengalami kesulitan matematika secara spesifik itu. Itu ada yang tidak bisa perkalian itu sudah SMA itu perkalian itu tidak bisa. Itu kemungkinan teman-teman juga akan menemui murid-murid yang seperti itu. Seharusnya kita sudah belajar matematika apa perkalian misalnya dari di SD kelas tinggi misalnya, tapi di SMA dia masih belum paham juga operasi-operasi matematika itu banyak sekali ya. Nah, yang berikutnya kita untuk mengidentifikasi kekuatan ya. Kekuatan yang biasa dimiliki oleh individu tersebut apa dalam menyelesaikan soal-soal matematika gitu. Nah, strategi-strategi ini ya tujuannya untuk bagaimana kita mem- me- apa itu namanya mengajarkan matematika yang baik yang memang mudah dipahami oleh mereka gitu ya. Jadi kalau kita tahu oh dia kekuatannya di sini, berarti berdasarkan kekuatan yang kita pahami itu kita berusaha memberikan apa pembelajaran yang lebih pas bagi mereka dengan cara mungkin merancang apa media merancang apa itu namanya alat-alat yang mungkin mereka butuhkan gitu. Kalau kalau zaman saya dulu SD gitu itu kan sering sekali apa itu namanya yang pada umumnya digunakan itu adalah kalau tidak lidi itu stick es krim misalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini apakah lidi dan stick es krim itu masih digunakan atau nanti bagaimana lidi dan stick es krim itu digunakan oleh teman-teman juga
dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh teman-teman pada murid-muridnya begitu. Nah, ini memang sangat-sangat membantu kita berusaha untuk mengajarkan matematika yang baik kepada mereka berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Apakah dia lebih kuat dalam segi visual gitu. Nah, kalau anak-anak tunanetra kan tentu saja dia tidak bisa melihat ya, tapi mungkin untuk anak tunarungu tadi yang sudah menyampaikan yang tunarungu diberikan ini, diberikan itu karena mereka biasanya memang lebih melihat gitu ya, melihat memahami itu dengan melihat begitu. Jadi teman-teman berusaha menggunakan kekuatan mereka itu untuk lebih memahamkan gitu, lebih memudahkan mereka untuk belajar matematika gitu. Itu yang tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan PPI. Nah, teman-teman, ketika ada murid berkebutuhan khusus di kelas teman-teman seperti saya sampaikan sebelumnya ya, itu kita juga eh, eh, ikut ya, ikut berdiskusi tentang bagaimana apa saja sih yang harusnya eh, ada dalam program pembelajaran individual untuk murid kita itu gitu. Kalau misalnya kalau misalnya matematika bukan misalnya ya, pada umumnya kan kita mungkin yang tidak belajar matematika itu menganggap matematika itu sangat sulit gitu. Nah, ini bagaimana teman-teman berusaha memudahkan ya mereka itu belajar matematika itu. Jadi jangan jangan terlalu bangga kalau stigma matematika itu susah itu terus melekat gitu. Karena kemungkinan ya apa itu namanya bukan bu- bukan mereka, bukan muridnya yang tidak mau belajar, tapi gurunya yang ogah merubah begitu. Merubah bagaimana sih supaya matematika ini menjadi pelajaran yang memang mudah dan bisa dipelajari oleh semua murid termasuk murid-murid yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, biasanya murid-murid yang berkebutuhan khusus ini memang mereka sulit sekali dengan pelajaran matematika gitu. Kecuali mungkin ada beberapa murid yang memang benar-benar ya, benar-benar mereka sangat menyukai matematika gitu. Kalau pada anak-anak yang autis itu kadang-kadang mereka sangat-sangat menyukai fakta-fakta gitu. Fakta-fakta itu ya misalnya angka-angka yang dia pahami gitu itu sebagian dari mereka memang sangat-sangat bagus dengan apa pelajaran matematika. Tapi ada juga yang memang sangat tidak paham dengan matematika gitu. Jadi memang kita sebagai guru harusnya berusaha bagaimana sih mengajarkan matematika itu yang menyenangkan sehingga stigma bahwa matematika itu pelajaran yang menyusahkan itu jauh dari pikiran siapapun gitu, terutama anak-anak yang sedang belajar gitu. Oke, yang berikutnya kok ini. Nah, ini teman-teman tadi sudah menyebutkan ya apa eh, instrumen yang sudah dibuat oleh teman-teman itu gitu ya. Instrumen ada dengan observasi, ada dengan wawancara. Nah, ini sama sebenarnya kalau apa asesmen informal ini tadi ada di teman-teman yang menyebutkan tentang portofolio gitu. Nah, ini kalau kita melakukan asesmen informal ya bisa saja dengan analisis sampel gitu, analisis sampel kerja. Kalau portofolio itu kan berarti misalnya kegiatan 1 minggu semuanya disimpan bagaimana itu nanti dianalisis gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan
hanya hari ini saja ya berarti sampel apa itu namanya instrumen yang kita gunakan saat itu bagaimana. Nah, itu yang bisa kita analisis begitu. Bisa saja mungkin teman-teman meminta gurunya begitu, meminta kepada guru eh, apakah ada dokumen tentang pekerjaan murid ini dalam hal statistik misalnya gitu. Itu yang mungkin kita bisa analisis gitu. Supaya memang kita tahu ya, tahu eh, pola kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, kenapa kita harus tahu pola kesalahannya? Pola kesalahan itu nanti akan kalau kita tahu oh kesalahannya ini kan sebagai kalian sebagai guru matematika harusnya memang sudah tahu bagaimana seharusnya, bagaimana yang pas begitu. Nah, kalau mereka salah berarti kita perbaiki dengan cara yang lebih mudah gitu. Nah, kadang-kadang kan guru apa itu namanya? Guru matematika ketika melakukan asesmen mungkin apa walaupun walaupun eh, nilai hasil akhirnya benar begitu. Tapi kadang dari langkah-langkahnya itu tidak benar, itu dianggapnya hanya 30% benar, misalnya seperti itu. Itu harusnya kesalahan itu yang eh, kita ajarkan untuk diperbaiki oleh murid itu. Jadi bagaimana ya bahasanya? Saya bingung ini. Bukan kesalahan itu yang kita ajarkan, tapi cara melakukan atau menyelesaikan masalah itu yang harusnya kita ajarkan. Cara menyelesaikan masalah yang benar yang harusnya kita ajarkan gitu. Bukan bukan memang tidak bisa gitu. Nah, kalau kita mengatakan dia memang tidak bisa, nah itu memang kita muncul itu ya, kita memberikan stigma pada dia bahwa dia tidak bisa gitu. Apa itu namanya? Kalau ada hal-hal seperti itu, ya mungkin murid akan, oh, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa gitu. Jadi kita juga harusnya juga mengajarkan afirmasi positif bahwa kita bisa, murid bisa, kita bisa gitu. Jangan sampai, aduh dia susah gitu. Jangan gitu. Jangan jangan hal-hal yang seperti itu gitu. Yang kita kita bangun dalam pikiran kita atau kita bangun dalam pikiran murid kita gitu. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan itu bisa diperbaiki gitu. Dan dari perbaikan-perbaikan itu, nah itu muncul makanya itu menjadi apa sesuatu yang positif gitu. Jadi jangan jangan wah kamu nggak bisa ini belajar matematika gitu. Itu akan menyusahkan bagi mereka gitu ya. Nah, di dalam analisis sampel kerja ini memang guru meneliti pekerjaan tertulis siswa gitu. Kalau pekerjaan tertulis itu bisa saja dari tugas-tugas, dari kuis-kuis yang sudah dikerjakan atau soal-soal yang dikerjakan atau juga ada PR-PR yang mungkin dikerjakan begitu. Sehingga kita akan menemukan tadi pola kesalahan yang konsisten, gitu ya. Bukan hanya yang acak yang kita cari, tapi yang memang konsisten yang dilakukan oleh murid itu, gitu. Nah, guru juga perlu mencatat ya, apakah anak ini seperti saya bilang tadi, puluhan itu harusnya selalu 2 angka gitu. Tidak ada apa itu namanya? Puluhan itu 3 angka gitu. Walaupun kita mengatakan 120 ada 20-nya gitu. Itu kan tetap angka ratusan bukan puluhan gitu. Nah, eh, kalau anak memang apakah misalnya kita menemukan bahwa anak itu eh apa itu namanya tidak bisa membedakan antara angka 6 dan angka 9 gitu.
6 dan 9 atau angka 3 dan 8 misalnya gitu. Itu berarti di situ ada sesuatu yang mungkin memang dia salah. Sehingga ketika kita tahu itu salah, kita harus mengajarkan ulang dengan benar gitu. Nah, karena kalau kalau sampai seperti itu kemungkinan dia sudah ke apa ya diskalkulia mungkin disleksia atau diskalkulia gitu. Itu tidak bisa membedakan antara 6 dan 9 dan misalnya juga apa 3 dan 8 misalnya karena itu kan angka-angkanya mirip-mirip gitu ya. Gitu. Nah, yang berikutnya juga eh, apakah dia nilai tempatnya apakah sudah benar ataukah salah begitu? Apakah juga eh, dia mengikuti prosedur yang sudah diajarkan dengan benar atau dia salah menggunakan prosedur itu harus kita tahu gitu dari analisis sampel kerja yang sudah dilakukan. Nah, yang berikutnya bisa saja kita itu melakukan observasi langsung, gitu ya. Observasi langsung memang tadi kalau teman-teman sudah membuat instrumen-instrumen itu bisa saja digunakan eh, apa untuk melakukan asesmen informal ini, gitu. Nah, kalau observasi langsung itu kita mengamati mengamati perilaku anak ya. Perilaku anak saat mengerjakan soal atau tugas matematika yang kita berikan gitu. Kalau dia misalnya langsung mengerjakan misalnya tapi masih ada salah berarti kan dia mungkin tidak paham gitu. Atau mungkin dia memang dari awal sudah tidak paham gitu. Misalnya saja dia noleh kiri kanan, apa tugasnya dia belum tahu gitu. Itu yang harusnya benar-benar kita catat juga gitu untuk diketahui bagaimana sih gitu. Nah, kemungkinan kalau observasi ini kan kalau hanya sekali saja observasi ya kemungkinan kita tidak akan bisa memberikan kesimpulan dia tidak paham misalnya. Berarti kalau observasi itu ya harusnya lebih dari 2 kali itu akan lebih oke begitu. Nah, yang berikutnya juga wawancara klinis gitu. Nah, kalau di observasi langsung itu kan kita bisa melihat ya, apakah ketika dia mengerjakan matematika itu dia gemeteran gitu, atau dia apa tuh namanya toleh-toleh sana sini berusaha mencari contekan misalnya, itu bisa saja kita tahu dari observasi langsung itu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah wawancara klinis. Gitu. Nah, wawancara klinis ini bagaimana kita bisa melakukan atau meminta anak untuk menjelaskan langkah-langkah berpikir mereka gitu. Misalnya ketika eh, menyelesaikan soal itu mereka harus menjelaskan, oh ini langkah-langkahnya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Nah dari situ kan kita tahu berarti, oh proses berpikirnya sudah benar sesuai dengan langkah-langkah, atau misalnya ada yang keskip gitu, atau ada yang tidak diingat sama sekali gitu. Itu harusnya memang kita sebagai guru itu tahu dari situ bagaimana eh, apa itu namanya langkah-langkah murid berpikir dalam menyelesaikan problem-problem matematikanya itu gitu. Nah, sebenarnya kan belajar matematika itu adalah belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah, kalau kalau bisa menyelesaikan sebuah masalah dalam matematika, bisa nggak mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Harusnya memang
ada link seperti itu gitu ya. Kalau kalau apa itu namanya pada murid-murid berkebutuhan khusus, nah link dalam kehidupan sehari-hari itu yang memang akan sangat membantu mereka gitu, bukan hanya secara teori saja gitu. Nah, karena kebanyakan apa itu namanya murid-murid yang berkebutuhan khusus itu kalau diajar teori ya agak susah gitu. Akan lebih mudah mereka melakukannya secara langsung, bisa melalui praktek, bisa melalui apa itu namanya, misalnya ini apa itu namanya simulasi misalnya seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya ada inventory keterampilan. Nah, inventory keterampilan ini dibuat oleh teman-teman. Ada misalnya dari apa itu tadi membuat soal-soal gitu, soal-soal keterampilan ini untuk yang harusnya kita ketahui itu bagaimana keterampilan mereka eh, mengerjakan soal-soal matematika, memahami matematika dari konsep yang mudah ke konsep yang sulit gitu. Jangan sampai dari yang sulit ke mudah. Nah, sulit ke mudah ini nanti ya mereka yang nggak mau lagi belajar gitu. Seharusnya memang dari konsep yang mudah ke konsep yang sulit gitu. Nah, eh, guru bisa membuat daftar apa itu namanya pertanyaan atau soal begitu. Nah, bisa saja dari berbagai berbagai apa ya eh, konsep matematika, operasi matematika misalnya seperti itu gitu. Jadi mohon maaf lagi-lagi kalau contohnya yang mudah-mudah begitu karena saya tidak paham apa materi materi pelajaran matematika untuk SMP sama SMA begitu. Oke, selanjutnya ini contoh-contoh aspek yang dinilai. Nah, ini keterampilan pramatematika. Keterampilan pramatematika ini memang eh, apa itu namanya keterampilan yang memang harusnya bisa dipahami, yang bisa dimiliki, yang harusnya memang dimiliki sebelum belajar matematika dengan benar gitu. Nah, yang keterampilan pramatematika itu kan ya ini contohnya itu membandingkan ukuran. Nah, ukuran misalnya kalau di pasar misalnya 1 kilo dengan 2 kilo itu yang mana yang lebih besar misalnya. Atau misalnya eh, bentuknya jeruk dengan bentuknya apel atau dengan bentuknya melon itu yang lebih besar yang mana, yang kecil yang mana gitu. Nah, bentuk-bentuk seperti tadi ada juga yang lingkaran tadi yang menyampaikan lingkaran sepeda, roda sepeda itu eh, seperti apa. Ah, lingkaran-lingkaran itu juga ada pada eh, kalau kalau jam dinding itu bukan lingkaran ya. Apa itu kalau jam dinding itu? Apa namanya kalau jam dinding? Lingkaran atau bukan? Betul Ibu lingkaran. Oh, Bangun Ibu. lingkaran. Oke. Jadi hal-hal yang bulat begitu itu juga apa itu namanya yang bisa kita lihat di sekitar kita seperti apa gitu. Nah, ini konsep-konsep dasar yang memang tidak secara langsung dipelajari di matematika kita sudah tahu gitu. Itu tapi pada murid-murid yang berkebutuhan khusus ini apakah mereka paham itu? Misalnya bentuk apa itu namanya? Bentuk pintu rumah, bentuk jendela rumah misalnya. Itu hal-hal seperti itu yang memang bisa kita apa itu namanya? Bisa kita cari ininya apa tuh namanya
kita nilai seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya juga tentang mengenal lambang bilangan. Nah, lambang bilangan itu lagi-lagi contohnya ini masih angka-angka satuan gitu ya. Apakah murid kesulitan mengenali dan menulis lambang bilangan gitu? Karena ada juga murid-murid SMP yang masih belum bisa menulis angka-angka itu dengan sempurna gitu. Sempurna misalnya kalau angka 6 ya harusnya ada apa itu namanya garisnya yang melengkung di atas agak panjang gitu lalu ada lingkaran di bawahnya gitu. Nah, kadang kadang mereka juga ada yang tidak bisa menulis itu dengan pas gitu. Ada juga yang mungkin tidak bisa menulis angka 4 gitu. 4 ya apa itu namanya? 4 mungkin kayak mirip-mirip U gitu. Itu mungkin yang memang harus kita lihat seperti apa mereka menulis gitu. Nah, seperti ini yang angka-angka mirip itu ada misalnya 6 dan 9 seperti saya bilang tadi eh, berapa 3 dan 8 gitu. Tiga, tiga bagi kita kan memang sangat jelas gitu ya, tidak tertutup tapi terbuka. Tapi 8 itu tertutup begitu. Itu mungkin bagi yang memang sangat parah itu ya akan sangat susah membedakan antara 3 dengan 8 atau juga angka 1 dengan angka 7 gitu. Kadang kan ada yang menuliskan angka 1 itu garisnya miring gitu. Itu garis yang harusnya lurus itu miring. Jadi kayak mirip angka 7 gitu. Itu harusnya memang kita tahu apakah mereka sudah bisa menulis itu gitu. Atau mereka masih belum. Nah, kalau belum berarti kita harus membuat catatan-catatan bahwa ini seperti ini begini begitu. Nah, yang berikutnya juga ada konsep nilai tempat. Nah, ini eh, kalau nilai tempat itu memang kalau yang satuan begitu ya, satuan kan jelas angkanya cuma 1 begitu. Kalau yang puluhan angkanya sudah dua, dua berjejer gitu. Bukan dua yang saling menjauh. Kalau dua saling menjauh itu mungkin mungkin dia juga masih pahamnya hanya satuan saja gitu. Nah, ini kalau nilai tempat itu kesulitan memahami bahwa posisi angka menentukan nilainya. Gitu. Nah, ini misalnya di sini contohnya 12 dan 21 gitu. Ini tadi kalau 9 dan 6 itu juga mirip begitu ya. Bagi yang tidak paham mungkin mengatakan 9 itu ya 6 gitu. 6 itu ya 9 gitu. Nah, ini kalau ini membedakan 12 dan 21 itu sudah pada konsep puluhan gitu. Ada juga mungkin berapa angka 44 gitu dengan angka 74 gitu. Itu bisa saja bagi yang tidak mereka mengalami diskalkulia, ini mereka tidak memahami itu gitu. Jadi kita harus tahu pada murid-murid ini yang berkebutuhan khusus ini apakah mereka mengalami diskalkulia. Karena diskalkulia ini jelas sudah tentang matematika begitu. Nah, kalau mereka sudah mengalami berkebutuhan khusus dan mengalami diskalkulia semakin semakin berat begitu. Ketika kita mengajar begitu itu akan semakin berat gitu. Nah, yang berikutnya operasi hitung dasar. Hmm. Operasi hitung dasar ini eh, pada saat murid itu melakukan apa tuh namanya operasi penjumlahan ataupun pengurangan, perkalian ataupun pembagian itu harusnya kita tahu pola kesalahan yang mereka tunjukkan.
gitu. Nah, kalian sebagai guru matematika kan harusnya sudah lebih paham gitu. Kalau saya itu tidak tahu bagaimana sih apa itu namanya operasi penjumlahan itu yang benar seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Nah, ini langkah-langkah ini yang perlu diajarkan kepada murid gitu. Kalau mereka tidak tahu langkah-langkahnya, ya mereka ya akan sembarangan melakukan operasi itu gitu. Walaupun mungkin bagi kalian, wah itu sederhana sekali. Iya, sederhana bagi yang tidak mengalami kebutuhan khusus gitu. Tapi bagi yang memang sudah terkena, eh, bagi yang sudah terkena ini apa itu namanya stigma bahwa matematika itu susah, ya itu akan sangat susah bagi mereka gitu. Jadi karena tertanam dalam pikiran mereka, ini susah, ini susah, ini susah gitu. Biasanya yang susah itu kan kalau tidak perkalian itu ya pembagian gitu. Nah, kalau teman-teman sebagai guru bisa mengajarkan perkalian dan pembagian itu semudah penjumlahan dan pengurangan, tentu saja murid-murid tidak akan termakan stigma bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit gitu. Dan demikian juga ketika mereka sulit mengingat fakta dasar perkalian gitu. Nah, ini harusnya kita tahu apa yang mereka lakukan saat apa itu namanya melakukan perkalian gitu. Nah, kalau kalau perkalian itu kan 3 kali 3 misalnya kan jadi 9, hasilnya adalah 9. Kenapa kok bisa 9 padahal hanya 2 angka ya, 3 dengan 3. Nah, itu caranya mendapatkan nilai 9 itu yang memang harusnya diajarkan kepada murid-murid itu dengan tepat sesuai dengan bagaimana cara mereka lebih mudah mempelajari matematika gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau teman-teman paham begitu, bukan hanya murid berkebutuhan khusus yang perlu seperti ini, murid-murid yang tidak berkebutuhan khusus itu juga membutuhkan ini gitu. Mereka itu diajari memang benar-benar eh, apa tuh namanya langkah-langkahnya dengan tepat sehingga mereka tidak mengalami kesulitan ketika melakukan soal-soal yang berikutnya misalnya. Itu itu memang benar-benar harusnya teman-teman sebagai calon guru matematika itu harusnya menghilangkan stigma bahwa matematika itu sulit gitu. Jadi teman-teman harus memberikan apa ya? Kalau sekarang itu kan ada afirmasi positif begitu. Matematika itu mudah kok, gini loh caranya gitu. Nah, ini caranya ini apa yang memang mungkin teman-teman harusnya kasih tahu gitu kan. Banyak ya sekarang itu seperti siapa itu? Jerome, Jerome Pauline itu kan juga mengajarkan matematika yang mudah bagi dia gitu. Tapi saya tidak pernah tertarik sih dengan matematika. Mungkin teman-teman bisa mengikuti cara-caranya Jerome Pauline itu gitu untuk mengajarkan matematika yang mudah, yang tidak menyusahkan sehingga murid-murid itu tidak termakan stigma matematika susah gitu. Oke, yang berikutnya ini adalah eh, pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini misalnya aspek yang dinilai itu adalah kesulitan memahami bahasa matematika dalam soal cerita gitu atau kesulitan memilih operasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kontekstual gitu. Nah, ini kita harus tahu apakah kesalahannya itu karena memang murid tidak bisa membaca ataukah karena memang murid tidak paham dengan soal yang sudah kita buat gitu. Kalau misalnya murid tidak paham dengan soal yang kita buat, berarti kita mungkin lebih menyederhanakan soal-soalnya itu supaya bisa menuju ke soal yang lebih rumit. Gitu. Itu apa? Ketika mereka sudah paham dengan soal-soalnya, apakah mereka tahu operasi apa yang harusnya mereka gunakan?
gitu. Kalau mereka tidak tahu juga gitu. Padahal misalnya sudah jelas tertulis di situ bahwa eh, setelah dikurangi, nah itu kan berarti operasinya adalah pengurangan gitu. Atau misalnya juga setelah ditambahkan gitu. Nah, atau misalnya murid tidak menemukan kata-kata itu gitu. Itu akan membuat mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, penyelesaian masalah ini juga tidak hanya berlaku di matematika. Seharusnya ketika di kehidupan umum kita bisa menggunakan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi gitu. Nah, ini sebenarnya sangat bagus sekali ketika teman-teman sebagai guru itu mengajarkan eh, konsep pemecahan masalah itu dengan baik gitu. Sehingga mereka bisa tahu caranya ketika mereka menemukan, oh soalnya kok kayak gini, oh ini kok mirip gitu. Itu jadi mungkin dari soal yang dipelajari di sekolah itu diaplikasikan oleh mereka. Gitu. Nah, ini akan sangat-sangat membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri gitu. Jadi teman-teman juga belajar matematika itu kan intinya memecahkan masalah itu harusnya memang bisa gitu. Nah, yang berikutnya bagaimana apa itu namanya keterampilan mereka dalam mengingat ya. Karena rumus-rumus matematika itu kan banyak sekali. Rumus-rumus apa yang saya paling susah itu biasanya kalau sudah ketemu volume, kubus, begitu itu. Volume apa rumusnya segitiga misalnya. Itu apakah murid paham, murid tahu rumusnya seperti apa gitu. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan apa itu namanya soal dengan rumus itu gitu. Itu yang memang harusnya benar-benar diajarkan oleh teman-teman sehingga mereka ketika mereka sudah paham, mereka akan bisa apa itu namanya memecahkan masalah yang diberikan oleh teman-teman semua sebagai guru gitu. Bagaimana mereka paham dengan fakta-fakta matematika gitu. Fakta-fakta matematika misalnya kalau tiga itu seperti apa sih gitu. Tiga itu eh, apa? Atau empat itu apa sih isinya di dalam empat? Bukan hanya tulisan angka empat gitu. Nah, fakta-faktanya itu apa gitu. Itu yang perlunya memang diajarkan oleh teman-teman. Jadi jangan hanya mengajarkan 3 tambah 2 4 tambah 5 gitu. Bukan bukan hanya yang seperti itu, tapi mereka tahu nggak maknanya 4, faktanya 4, faktanya 5 itu seperti apa gitu. Itu yang memang apa itu namanya bagi mereka itu kalau nggak nggak apa itu namanya nggak berguna ya nggak digunakan nggak akan dipahami gitu. Oke, slide saya sudah habis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mohon maaf Ibu, sejauh ini saya belum punya pertanyaan Ibu. Terima kasih. Oke, Bintang belum punya pertanyaan. Apakah karena sudah paham? Sudah cukup paham Ibu. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Dari saya juga belum ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, ini apa itu namanya? Saya lihat di RPS hari ini kalau tidak salah kita pertemuan ke-6 ya, atau kita sudah ke-7. Pertemuan keberapa hari ini?
Sepertinya pertemuan ke-6 Ibu, kalau nggak salah kan waktu itu seminggu nggak Eh, terhitung pertemuan pertama karena iya, baru kita apa lupa. pengantar dari dosennya saja mata kuliah pembelajaran matematika inklusif itu kayak seperti apa. Seperti itu apa belum semua belum ada yang minat buat apa sih namanya buat ngambil seperti itu karena belum belum semua belum ada yang ini fix ngambil pokoknya baru Iya, pengantar aja jadi masih hitung pertemuan 6 kalau nggak salah oke, terima harusnya kasih. minggu ini pertemuan 7. Ya. Oke, saya melihat di RPS itu kita kan di pertemuan ke-8 itu harusnya memang adalah UTS ya. Nah, UTS-nya itu presentasi hasil observasi gitu. Nah, teman-teman kan sudah berusaha membuat instrumen dari minggu lalu dan sudah sudah mempresentasikan instrumen-instrumennya dari minggu lalu sampai hari ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa instrumen itu jelek atau bagus gitu karena memang eh, saya masih belum tahu apakah muridnya itu seperti apa, bagaimana gitu. Itu nanti teman-teman harusnya dengan instrumen itu teman-teman bisa melakukan observasi gitu ya. Observasi kalau tadi eh, atau minggu lalu sudah presentasi tentang instrumen yang digunakan itu untuk anak yang tunarungu. Berarti teman-teman harusnya mencari anak tunarungu untuk dilakukan observasi gitu. Nanti teman-teman bagaimana apa itu namanya mendapatkan data tentang anak-anak tersebut. Nah, ini kan di pertemuan ke-7 dan ke-8 itu melakukan identifikasi awal kesulitan belajar gitu ya. Ini nanti teman-teman observasi kegiatan belajar mengajar di kelas matematika inklusif. Nah, ini teman-teman juga harusnya menggunakan lembar observasi atau analisis kebutuhan yang memang sudah dibuat ya. Nah, ini kalau bisa teman-teman juga bisa menggunakan rekaman. Nah, harus ada rekamannya supaya nanti bisa kita ulangi lagi bagaimana apa itu namanya mendapatkan data-datanya dari video itu gitu. Karena kalau kalau hanya observasi saat itu saja ya teman-teman harusnya kan ada ketika mengobservasi kan harus menulis gitu ya. Nah, kalau saat observasi itu dengan menulis langsung mungkin ada beberapa informasi yang tidak bisa didapatkan begitu. Nah, ini teman-teman harusnya melakukan saat melakukan observasi itu juga ada rekaman videonya gitu. Nah, nanti di pertemuan ke-8 itu teman-teman di sini melakukan presentasi hasil observasi gitu. Oke, jadi silahkan teman-teman di minggu depan itu melakukan observasi. Nanti kalau teman-teman ada masalah dengan observasinya, kita diskusi di malam harinya. Tapi kalau teman-teman tidak mengalami kesulitan atau tidak kebingungan begitu ya tidak apa-apa, kita tidak ketemu. Atau mungkin teman-teman bertanya langsung melalui WA, saya siap saja gitu ya. Dan nanti di pertemuan ke-8 berarti nanti teman-teman eh, apa itu namanya presentasi hasil observasinya, muridnya seperti apa dan bagaimana apa itu namanya eh, ini hasil analisis teman-teman terhadap murid itu dalam mengerjakan soal matematika yang sudah teman-teman berikan gitu. Itu kan dengan menggunakan instrumen yang sudah teman-teman semuanya buat. Itu lebih lebih mudah saja. Gitu. Ya, begitu saja. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, sekarang
di laptop saya pas jam 21. Baik, kayaknya memang tidak ada yang bertanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan teman-teman observasi dan nanti di pertemuan ke-8 kita diskusi presentasi hasil observasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dengan analisis bagaimana sih kesimpulan teman terhadap murid itu dalam belajar matematika. Gitu ya. Oke, saya tutup saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima Oke, kasih baik Ibu. oke.